hadir ya, datang ke salah satu stasiun televisi swasta ya, undangan resmi. Jadi ini juga di sini ada Ayu Aulia, ada Barbie Kumalasari, ada Mbak Emma Waroka. Jelas memang kami diundang ya, kami datang dengan itikat baik ya, untuk sama-sama berdebat bicara hukum ya. Namun demikian, selesai dari perdebatan tadi ya, saya menghampiri rekan-rekan untuk bersalaman. Namun demikian, tiba-tiba ya ada orang tua yang saya tahu, saya kenal karena sering di televisi, teman-teman media juga pasti kenal. Yang saya ketahui orang tersebut adalah kuasa hukum daripada Dr. Reza Gledis ya. Dia dorong saya, lalu dia memukul saya seperti ini. Nah, saya menghindar. Kebetulan di belakang saya persis ada Barbie. Sehingga akhirnya keinjak kaki aku karena Sunan menghindar, langsung robek semua ini. Lalu dalam keadaan saya berusaha menghindar ke belakang tadi, saya maju lagi. Ya, saya pengen tahu dong. Ayo, kalau mau pukul saya, Anda pengacara, ya. Ini sungguh-sungguh tidak mencerminkan dia adalah seorang advokat, seorang pengacara lebih senior dari saya secara umur. Harusnya dia mencontohkan yang baik, yaitu Mas Sunan ngomong kalau dia nggak suka sama saya. Jangan tiba-tiba dia dorong saya, dia mau pukul saya. Berarti tadi nyamperin itu hanya untuk salaman ya? Iya, untuk salaman. Kita semua bersalaman. Benar. Semua itu salaman. Untuk menyerang. Saya dalam keadaan sadar, saya seorang advokat yang menjaga nama baik saya. Ya, ini bukan ring tinju, bukan tempat orang berkelahi. Ini tempatnya para profesional menyampaikan pendapatnya, membela klien masing-masing. Saya di sini jelas berkapasitas diundang, tapi tim yang melakukan penyerangan ternyata tidak ada undangannya. Ya, Iya, nggak ada undangan. ini sangat disayangkan. Hanya satu orang itu dua Yang melakukan penyerangan terhadap saya 2 orang. Satu saya pastikan adalah kuasa hukum ya dari DRG ya. Yang kedua orang dari Dr. Andreas katanya. Iya, temannya Dokter Andreas. Dr. Andreas yang saya yakin tidak berkapasitas dalam hal ini datang ke studio televisi swasta ini ya. Jadi saya akan menggunakan hak hukum saya karena saya bukan tukang tinju, bukan tukang berantem. CCTV ada, guys. Jelas saya akan melakukan upaya hukum saya. Tadi mungkin ada percakapan yang membuat emosi Apakah sebuah tadi gitu kan? Semua debat deh pasti ya. Iya, debat. Semua debat ya biasa dong. Kan nggak boleh Ya kan? kekerasan. Tapi kan nggak boleh kekerasan. Kekerasan nggak boleh. Kalau mau jago-jagoan ya jangan di sini tempatnya lah. Betul, Ya kan? betul. Saya jelek-jelek ini ya penakut, tapi kalau diajak berantem beranilah kan gitu. Nah, saya mungkin bisa teruskan tadi sama teman-teman, ketika saya mendapatkan pukulan ya saya kan juga nggak pulang nangis atau kabur. Iya. Saya datengin yang mau mukul. Pak, Bapak mau mukul saya kenapa? Atau Bapak mukul Iya. saya tadi rahang sebelah kiri saya kenapa? Gitu loh. Satu kali pukulan. Iya. Tapi mungkin kalau saya diem tidak melakukan perlawanan pasti mungkin bisa 2-3 kali. Ya Allah. Karena Sunan tadi menghindar, Menghindar. kena Ayu, kena aku, mengakibatkan. Tapi parah banget sih emang. Karena kencang tadi Sunan hindarnya. Jadi saya sangat menyayangkan Sangat ada disayangkan. seorang advokat, saya nggak tahu advokat benar apa enggak, seorang advokat tim kuasa hukum dari DRG. Nanti dicek aja tuh, dilaporin. yang saya anggap senior itu Kasihan loh, upaya ini penyerangan Barbie sampai berdarah-darah kakinya, guys. Aduh, robek itu loh. Kasihan Barbie. yang menyatakan Iya, ya Allah. adalah siapa Pak Anus ini, siapa Julianus. Ya, Sementara Pak Gayus yang mantan hukum senior, dosen juga, dia menyatakan bukan content of court. iya betul, Sudah menyalahi ya keilmuan. betul. Ya, seorang Julianus menyatakan ini content of court. Sementara yang Maksa. hakim, Maksa. senior, ahli di bidangnya menyatakan bukan. Ya, ini saya sangat sayangkan. Artinya sudah overlap. Yes, Menyampaikan sesuatu di luar keilmuannya. Dia bukan hakim. maksa. Ya, kalau memang ada content of court, saya yakin majelis hakim di pengadilan Jakarta Utara. Ada CCTV ada. Ya. Ini bakal diproses. Ya. Dia kita menolak pakai borgol dan itu Tadi udah dijelasin. Praktisi hukum juga, ya, bahwa
dalam hal itu tidak ada yang benar maupun tidak ada yang dipersalahkan. Itu situasional yang bisa atau diperbolehkan, bisa dimaklumi. Jadi nggak ada yang salah. Jaksa tidak salah. Betul. Kita juga Iya, tidak betul, salah. betul. Karena belum ada hukumnya. Tadi, Pak Gayus selaku mantan hakim senior sudah menyampaikan bahwa itu adalah situasional. Iya, situasional. Jadi gini, kalau secara contempt of court itu kan belum Iya, ada undang-undang belum ada undang-undangnya. yang melarangnya kepada penghindar. Tapi bahwa itu di dalam pengadilan, di dalam atau luar, ketika terjadi persoalan, itu bisa dilakukan tindakan dia laporan ke pihak kepolisian. Karena marwah pengadilan itu hanya dalam ruang sidang. Di setiap pengadilan juga itu bagian Bang, melihat langkah Nikita yang melaporkan ke KPK mungkin seperti apa sih Bang? ya, kalau menurut saya suatu organisasi Guys, ini aku udah lowbat banget. Kayaknya mesti balik deh. Wah, korupsi. Nanti laporan itu akan diverifikasi apakah masuk dalam tindak pidana korupsi atau tidak. Nanti akan lihat. bawa power bank nggak sih? Mau begitu pinjem dong sayang. Kamu mau kemana nih abis ini? Di Agayu. Hah? Polres aja. Mulai soalnya ada Perlu ada gue nggak sih? nggak usah nggak apa-apa. Nggak usah ya. Saksi udah banyak kan? Udah 2. Nggak perlu ada aku. Oh perlu. Ya udah pinjam dulu ini. Pinjam dulu. Perlu say. Ya gue ikutin ya gue ikut. Enggak ada gue. Gue emang buat Mas Sunan hari ini gue kosongin emang. Ada nggak sayang? Gila. Kabel. KBRI izin wawancara. Kabel. Ya kabelnya nggak. Oh ada. Hai. Berdua aja kan? Berdua langsung. Ya. Mana yang luka, mana yang luka? Ini yang luka. Gokil. Sunan tangannya luka. Aku nih robek banget nih. Darahnya dari tadi udah Kasihan Barbie. banget. Tuh. Injak karena kan Sunan tadi ya injak. Oke, Nah, emang KBRI mungkin melihat persidangan kita mungkin kita ini kan harus cepat Sidang. juga. Mungkin seperti apa sih Mas? Ya sebenarnya gini, kan aku seorang advokat juga. Yang namanya seorang advokat itu memang wajar ya kan kalau dia membela klien. Berdebatan itu wajar. Tapi kan tadi itu ketika sudah selesai acara, Sunan itu berdiri. Niatnya Sunan itu untuk nyamperin Julianus, ya kan. karena udah selesai kan? Tiba-tiba ada dari pihaknya dia malah emosi gitu kan, akhirnya berusaha untuk menyerang Sunan, tapi Sunan menghindar, malah dapetnya Sunan rahangnya kena sama si yang katanya wakil dokter Andreas. Akhirnya di situ kan tadi ada Ayu Aulia, terus ada aku. Ayu tadi nggak terlalu kena ya, Karena kan Sunan menghindar. ini. Karena Sunan waktu mau dipukul Tapi, menghindar ya, Mas Sunan karena ya. waktu mau dipukul menghindar, tapi ketika Sunan menghindar itu pas ngelewatin aku, itu Sunan nggak sengaja sampai keinjak kaki aku dan mengakibatkan kaki aku sekarang pendarahan dalam gitu loh. Itu banyak banget tadi darahnya udah. Darah tuh ya? Iya, berdarah-darah. Itu kok bisa kena kenapa KBRI? Keinjak kayaknya Keinjak Sunan tadi karena Sunan kan menghindar waktu mau dipukul menghindar. Karena udah kena rahangnya. Darah begini. Iya tuh darah aku. Jangan kasih lihat ke gue. Jadi habis Sunan kena. Gue takut. Iya kena aku. Iya kena aku. Parno. Iya. Ya, ini nangkepin soal persidangan dong. Oke, yang soal persidangan. Jadi tadi udah kita dapat kesimpulan bahwa kalau untuk contempt of court itu di Indonesia Belum, ini iya. belum ada hukumnya, Belum ada hukumnya yang mengatur. Jadi tadi Bang Diolepa memberikan inilah sedikit himbauan untuk Iya. mungkin sama-sama dengan dosen-dosennya ya bapak-bapak profesor itu ke DPR buat menggodok undang-undangnya sehingga tertib, karena yang perlu digarisbawahi itu tadi dari Mas Sunan sendiri kan sudah menceritakan bagaimana dipersekusi kembali Dr. Oki, saksi yang dilindungi di dalam masih ruang lingkup pengadilan, karena dari Profesor Gayus tidak hanya di dalam ruangan sidang, tetapi di seluruh Di luar persidangan itu kan juga di masih. tamannya, di toiletnya, dia Deliktinya sampai kan pagar itu masih dalam ruang lingkup yang Persidangan. dilindungi, yang harus kita junjung tinggi marwah persidangan. Iya. Seperti itu.
Nah, menurut dari pihak Raja kan katanya itu termasuk contempt of court yang ini kita menolak. Nggak ada, belum ada. Iya, belum ada undang-undang Ternyata yang mengatur. contempt of court itu masih belum ada undang-undangnya di negara kita. Iya. Sehingga pendapat orang itu menurut apa yang kacamata orang tersebut. Iya. Jadi dari kacamatanya Barbie beda, dari Emma Iya. beda, dari Sunan beda, seperti itu. Karena wajar itu memang tidak ada, belum ada Belum ada peraturannya, belum ada hukumnya kuhap yang mengatur, pasalnya belum ada. pasalnya belum ada. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kondisi saat Hari ini, pemerintah DPR ya kan akan segera membuat gitu loh. Karena Iya. kalau nggak gini kan makin gaduh dan mengakibatkan banyak korban. Iya. Tapi yang jelas ketika kita ribut di persidangan itu semua kan ada kode etiknya. Apalagi kalau menghina-hina orang di dalam, walaupun di luar persidangan kan tetap tempatnya sama gitu loh. Jadi itu tidak boleh, bisa kena sanksi. Tapi tadi itu menyaksikan langsung ya tadi ya. Iya, aku menyaksikan. Iya, aku juga menyaksikan, kaget aku. Ya ini mau pergi nih. Terakhir Kak, melihat maksudnya Nikita yang berdebat dengan jaksa mungkin seperti apa sih? Kalau nih kita berdebat dengan jaksa itu wajar, karena kan aku mengikuti persidangannya dari awal banget. Jadi emosionalnya itu sudah meningkat dengan adanya dipotong-potong pernyataan dari saksi, lalu beberapa kali yang harusnya mendapatkan keterangan full jadi tidak bisa kita dengarkan sama-sama, sehingga itu mengakibatkan pasti emosi yang sangat luar biasa, karena sepertinya tidak ada tidak netral. Padahal tadi oleh Profesor Gayus, oleh Bapak Profesor yang sebelahnya juga, saya lupa namanya beliau, jaksa wajib netral. Walaupun Bang Diolipa bilang kalau di persidangan harus jaksa itu mendukung menuntut untuk membela pelapor, tapi tetap selama masih belum diterbukti harus dengarkan buktinya, karena mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, entah itu terdakwa, pelapor, kita belum tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Seperti itu. Ada jaksa yang merekam Nikita itu mungkin seperti apa sih? Sama, contempt of court belum ada undang-undangnya, jadi masih dalam penilaian masing-masing pribadi gitu, karena belum ada undang-undangnya. Mau dia bawa video mau dia main HP mau dia gimana, masih yang ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Harus dibuat undang-undang yang jelas pakemnya, baru kita bisa tahu apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau tidak, seperti itu. Kita kan pengen banget memutarkan rekaman itu kan, mungkin dari kakak sendiri seperti Ada waktunya ternyata, bukan dilarang oleh hakim, tetapi ada waktunya yaitu di pembuktian. Jadi untuk mengenai video, suara rekaman tersebut yang dikatakan oleh Pak Julianus adalah dilarang, itu sebenarnya bukan dilarang, sudah dikoreksi oleh Bang Fahmi bahwa diperbolehkan, tapi ada waktunya yaitu di pembuktian. Jadi kita tunggu aja waktunya di pembuktian itu datang gitu. Nah, terus akan kita yang melaporkan ke KPK itu seperti apa sih? Iya, kalau di KPK kan berarti nanti akan diajakkan, setahu saya, forensik untuk rekamannya. Kemudian setelah ada hasil forensiknya bahwa rekaman itu adalah betul, valid, dan nanti diketahui suaranya itu siapa, pasti akan ada penelitian berikutnya. Sama aja kayak kita menemukan contoh jenazah gitu ya, yang kita nggak tahu itu siapa, jenis kelaminnya, atau apa yang terjadi pada jenazah tersebut. Forensik untuk rekaman juga sama. Biarpun ini dari antah barantah, tapi nanti dari ahlinya forensik untuk rekaman ini akan diketahui betul-betul siapa yang berkata di situ, siapa yang mengucapkan kalimat itu. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, karena ini merupakan bukti baru dari kasus Nikita Mirzani. Nah, mungkin melihat Nikita yang melaporkan ke KPK itu karena tidak ada keadilan, mungkin bagi dia di saat persidangan mungkin gimana sih kamu melihatnya? Iya, karena kan dia menemukan satu yang diduga ada suara rekaman mengkondisikan. Jadi kalau udah ada dugaan mengkondisikan, ini kan harus ditelusuri, karena jangan sampai nanti posisi menjadi berat sebelah dan kebenaran itu tidak terungkap. Ingat ya, yang namanya dalam pengadilan itu kita junjung tinggi keadilan dan mencari kebenaran. Ini yang sedang dicari adalah kebenaran. Jadi kalau misalnya memang diduga ditemukan adanya upaya-upaya untuk mengkondisikan suatu persidangan, itu wajib sekali untuk dilaporkan kepada KPK. Wajib diteliti betul-betul. Terakhir harapannya dalam persidangan besok mungkin seperti apa? Insya Allah saya akan hadir lagi, karena Doktif belum selesai bersaksi. Sedangkan saksi dari Doktif itu kunci. Karena apa? Ingin kita dengar gitu. Apa sih yang menyebabkan permasalahan ini dari awal mulanya? Sebab kenapa? Dari BAP pelapor sendiri nama Samira disebutkan berkali-kali, dan
dari BAP-nya pelapor juga itu sudah ada mengenai produk. Jadi tadi juga pada saat di TV One mengatakan, oh ini bukan tentang produk, ini bukan tentang produk, tidak bisa. BAP-mu sendiri menyatakan ini adalah tentang review produk dan Dr. Samira disebutkan berkali-kali, sehingga Dr. Samira punya hak sebagai saksi untuk menjelaskan kronologis dari awal. Itu yang mau kita dengar dan masih dipotong karena hakim memutuskan jam 4 sore Nikita harus diperiksa oleh rumah sakit, sehingga berhenti kan sidangnya. Kamis depan akan lanjut. Jadi kita mau banget mendengarkan itu. Terakhir soal Ya. rekaman, katanya Dr. Reza Gladys dan Fitri Saldo akan melaporkan terkait rekaman itu. Ini tanggapannya Maksudnya gimana terkait rekaman? Kan Nikita yang punya. Reza Gladys dan Fitri Saldo akan melaporkan terkait rekaman itu. Reza Gladys akan melaporkan terkait rekaman itu. Iya, rekaman yang akan diputarkan itu. Karena kan Dalam kapasitasnya sebagai ya apa? kata dia kan itu, kalau kata Fitri itu maksudnya kata Reza Gladys itu bukan rekaman, itu bukan suaranya dari kakaknya saat. Ya kalau bukan suara ngapain ngelaporin? Kalau emang bukan nggak usah dilaporin juga, itu kan bukan gue, gitu aja santuy. Kenapa mesti ngelaporin lagi? Aneh juga. Tapi bagus deh, mungkin untuk ngelaporin itu kan jadi diteliti, lebih teliti dan lebih dalam lagi ya, oke? Iya, gitu aja. Iya kan? Oke? Oke. Ya ampun. Thank you. Aduh kayaknya guys, bentar, kalian harus lihat ini, ke situ ya, kan ini video yang kita ambil asli kan, Jalan santai. mau berkomunikasi dan salaman, tiba-tiba ada yang dorong, Yang baju kuning ini, ada yang dorong, baju batik. Baju batik itu. ini pemicunya dia yang Pemicunya dorong dia. duluan, jadi pemicunya yang baju batik, pengacaranya dia. Pengacara RG. ya ketangkep basah kan lu. Berarti ketangkep basah dong. Ketangkep basah dong mas. Ada buktinya pula. Maaf. Ya, beliau keluar sudah salaman sama si Pak Anus tuh mau salaman. Sama Pak Anus mau salaman. Nah, ini. mau salaman. Baju kuning. Didorong. Didorong. Oh, udah kena badan. Dia sudah masuk Kena main. badan itu, Pak. Udah Tas body. Cas body, Pak. Itu udah body contact udah. Ya, kena deh. Makanya ya dari pihak sana, tolonglah jangan muter balikin cerita. Tadi dari saksinya kalian, itu kalian bilang ya ada satu orang, bukan saksi, pengunjung yang bilang bahwa kita ini dari pengunjung yang membela Nikita Mirzani yang rusuh. Padahal buktinya kalianlah yang rusuh. Terbukti di hari ini nih di TV One terjadi lagi kan, dan itu ada rekamannya ya. Rekamannya ada. Ya, rekamannya ada guys. Bukan nggak ada rekaman, ada rekaman jelas nyata. Ini gimana nih? Nih kita harus ke polisi lagi, aduh. Lu naik apa? Belum tahu, ayo bareng aja. Ayo bareng aja yuk kita. Mobil kita di bawah. Bareng ya? Ke bawah aja. Kawal terus Mamski, iya. Lepas. Ini nanti Jen tahu aja. Tapi sudah minta maaf tadi. Ayam itu maksudnya. Itu diduga melakukan. Karena kan dia juga tadi dia juga minta maaf. Minta maafnya juga dia kan tadi nggak mau. Dia sudah bikin Langsung ke rumah sakit atau gimana rencananya? Mau ke rumah sakit atau gimana? Iya, rumah sakit biar di filmnya Visum berarti. Makanya kan nggak ada korelasinya, dia juga nggak masuk dalam undangan. Jadi kami pastikan bahwa ini tindakan yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Ini bukan ruang ini ruang doa. Kalau itu datang hanya